Mencari suatu permasalahan untuk ditulis di dalam sebuah skripsi, seringkali mahasiswa mengalami kesulitan ketika menentukan sebuah masalah yang kemudian digali lebih dalam untuk menjadi sebuah permasalahan yang akan diselesaikan di skripsinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tips, tidak banyak, hanya 5 cara untuk menemukan masalah penelitian khususnya bagi para pejuang skripsi. Oke, oleh karena itu jangan kemana-mana, saksikan dulu yang satu ini. Jadi pada video saya sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan terkaitan dengan skripsi ini. Namun di dalam video-video saya itu banyak pertanyaan-pertanyaan, terutama keterkaitan kalau bukan tentang topik, yang kedua tentang masalah. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa video yang saya bahas tentang permasalahan ini. Nah, jadi berbicara tentang permasalahan yang akan ditulis oleh mahasiswa di dalam sebuah skripsi, sebenarnya masalah itu tidak perlu harus kita cari kemana-mana, karena di sekitar kita sendiri itu sudah banyak masalah yang bisa sebenarnya kita tuangkan ke sebuah karya tulis, dalam hal ini adalah tugas akhir ataupun skripsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 5 cara mudah ya kita menemukan masalah penelitian yang nanti akan mempermudah saudara dalam mengungkapkan masalah penelitian tersebut dan mengerjakan skripsi. Yang pertama adalah kita harus melihat masalah yang ada di sekitar kita ya. Di sekitar kita yaitu misalnya di tempat tinggal kita ataupun di lingkungan sekitar kita ya. Misalnya di lingkungan pertemanan kita. Nah, itu tentunya masalah yang kita lihat di sekitar kita itu harus kita kaitkan dengan topik penelitian yang akan kita kembangkan, atau harus dikaitkan dengan jurusan. Semisal kalau kita berbicara tentang masalah sampah misalnya ya, masalah sampah, Anda bisa melihat di sekitar kita bahwa apa yang terjadi atau kebiasaan apa yang terjadi di sekitar kita tersebut, apakah sampahnya sudah terolah atau tidak. Nah, kalau misalnya belum terolah, nah itu adalah suatu, kita sudah menemukan sebenarnya masalah bahwa sampah tersebut perlu harus diolah. Itu sebagai contoh misalnya dari kita mau mengolah sampah. Misalnya kita yang kedua adalah misalnya kita menemukan masalah di sekitar kita berkaitan dengan katakanlah dengan diet ya, atau penurunan berat badan. Nah, kita juga bisa melihat dari kondisi di sekitar kita bagaimana orang atau cara-cara yang orang lain lakukan untuk menurunkan berat badan tersebut ya. Tentunya banyak metode yang dilakukan di video-video di YouTube yang lain, juga banyak cara-cara untuk misalnya menurunkan berat badan. Jadi kalau kita berbicara sebenarnya mahasiswa tidak menemukan masalah, sebenarnya banyak sekali masalah yang bisa ditemukan di sekitar mereka atau di sekitar kita, dan banyak informasi yang bisa kita dapatkan di dunia digital ya. Bisa kita lihat di internet melalui Google ataupun di YouTube. Jadi yang pertama adalah kita harus melihat masalah yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah mencari penelitian terdahulu yang menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari mana kita bisa mengetahui bahwa untuk mencari penelitian-penelitian terdahulu, Anda saudara bisa melihat penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat ya, atau seniornya ya, di tugas-tugas akhir ataupun di skripsinya masing-masing. Nah, Anda bisa melihat kira-kira kalau Anda menemukan penelitian terdahulu ya, baik itu melalui penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat ataupun Anda menemukan di buku ataupun di jurnal ataupun di internet. Nah, Anda tinggal kaitkan dengan permasalahan atau topik penelitian yang Anda akan kembangkan. Nah, di situ lebih banyak lagi ya, kita bahkan bisa dalam waktu singkat bisa menyelesaikan permasalahan atau yang akan dituangkan di tugas akhir. Jadi gampang sekali kalau kita
mencari suatu permasalahan dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu. Banyak ya, kita tidak harus berpatokan pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kakak tingkat, tetapi itu adalah hal yang paling terdekat ya, atau yang paling mudah ditemukan. Selain kita bisa menemukan juga penelitian-penelitian yang terdahulu yang ada di universitas-universitas yang lain atau senior-senior yang lain. Nah, tetapi yang perlu Anda perhatikan bahwa ketika saudara melihat penelitian-penelitian terdahulu, sebaiknya Anda harus melihat penelitian-penelitian yang tidak lebih dari 10 tahun. Syukur-syukur lebih bagus kalau 5 tahun ke belakangan. Nah, itu jauh lebih bagus karena biasanya itu akan bersifat up to date ya. Akan bersifat up to date. Kemudian tips yang ketiga untuk menemukan masalah ini adalah temukan masalah penelitian yang belum terselesaikan. Nah, dari mana sih kita bisa menemukan masalah penelitian yang belum terselesaikan? Nah, ketika saudara melihat skripsi-skripsi dari kakak tingkat saudara, bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka menemukan masalah. Kalau mau menemukan masalah penelitian yang belum terselesaikan, Anda bisa langsung fokus kepada saran. Nah, biasanya di dalam penulisan skripsi ataupun tugas akhir itu ada sarannya. Nah, di saran itu biasanya si penulis yang menulis skripsi itu menyarankan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan ini misalnya, atau penelitian sejenis tetapi mungkin variabelnya berbeda atau lokasi penelitiannya berbeda. Nah, itu jadi di saran itu sebenarnya salah satu gudang ya, salah satu gudang atau salah satu tempat kita untuk menemukan topik penelitian maupun permasalahan yang bisa kita tuangkan atau kita tulis di dalam skripsi ataupun di tugas akhir. Oke, kemudian tips yang keempat adalah kita membuat kajian pustaka dari literatur yang sudah kita kumpulkan. Nah, dari mana studi-studi literatur ataupun pustaka yang kita kumpulkan? Tentunya banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan untuk mengumpulkan semua kajian pustaka ataupun studi literatur yang kita bisa kumpulkan. Misalnya, Anda bisa download di jurnal, ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Di video saya sebelumnya sudah saya beritahu bagaimana cara kita menemukan jurnal-jurnal internasional berbayar tetapi bisa kita dapatkan secara gratis. Kemudian kalau jurnal-jurnal nasional itu semuanya rata-rata gratis. Jadi Anda tinggal ketik aja di Google Scholar ya, Google Scholar, kemudian topiknya tentang apa, fokus kepada tahunnya, usahakan tahunnya adalah tahun yang terbaru, semuanya akan keluar. Bahkan di Google Scholar juga menyediakan jurnal-jurnal internasional. Jadi semakin banyak Anda mengumpulkan kajian pustaka atau studi literatur, maka semakin banyak juga informasi yang Anda dapatkan keterkaitan dengan topik yang Anda ingin selesaikan masalahnya. Jadi ini akan bermanfaat ketika nanti saudara menulis kajian pustaka ya. Kalau di jurusan kebanyakan kajian pustaka itu ada di bab 2. Juga kalau saudara juga mengumpulkan banyak studi literatur, itu bermanfaat ketika saudara menulis luarannya. Dalam hal ini adalah Anda menulis jurnal atau artikel. Tuh. Kemudian yang kelima, tips yang kelima adalah kita menuliskan masalah inti penelitian. Jadi setelah kita menemukan masalah yang kita akan tuangkan, oh saya punya masalah yang harus saya selesaikan di dalam tugas akhir saya adalah seperti ini. Nah, setelah kita sudah menemukan masalah tersebut, kita tulis masalah inti penelitian tersebut. Jadi kadang memang ketika kita menemukan masalah penelitian itu terkadang masih mentah ya, masih mentah. Sehingga kita perlu mengasah lagi untuk bisa menulis ke masalah inti. Nah, jangan sungkan-sungkan Anda sering berkomunikasi atau bimbingan dengan dosen pembimbing ya, untuk membantu saudara di dalam menemukan masalah atau menuliskan masalah inti penelitian ini. Jadi kita harus bisa menggambarkan masalah yang akan diteliti, kemudian kalau sudah dapat langsung segera ditulis, jangan ditunda lagi. Nah, di sini kita akan melihat masalah apa saja yang menjadi inti dari penelitian ini ya.
yang kemudian bisa kita kembangkan. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya masalah itu tidak perlu kita cari, karena memang di sekitar kita itu sudah banyak masalah, tinggal kita sesuaikan dengan topik penelitian, dengan jurusan kita masing-masing. Jadi tidak perlu harus kita khawatir bahwa saya takut ya, karena ini memang normal ya, ketakutan mahasiswa ketika mau menulis tugas akhir, adanya ketakutan-ketakutan dengan berbagai macam tekanan ya, terutama tekanan dari waktu, karena sudah waktunya harus mengumpulkan misalnya judul penelitian, kemudian tekanan dari lingkungan sekitar, kemudian tekanan dari teman-temannya. Nah, itu yang akan mempengaruhi mereka susah mengembangkan pola pikir mereka untuk menemukan suatu masalah. Tetapi percayalah, kalau saudara yakin ya bahwa masalah itu dapat mudah ditemukan, maka dengan mudah juga Anda bisa menyelesaikan tugas akhir ataupun skripsi. Oke? Begitu saja tips dari saya. Nanti kita akan ketemu pada tips-tips berikutnya. Insya Allah dalam setiap 1 minggu saya akan mengupload 2 atau 3 video yang berkaitan dengan dunia mahasiswa ya, terutama tentang tugas akhir ataupun skripsi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.